Selamat pagi Bu Solia dan teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 11 akan membawakan presentasi terkait dengan chapter 10 yaitu expense. Adapun anggota kelompok kami itu terdiri dari Steven, Michelle Adeline, saya sendiri Rifa Salivia, teman saya Gabriel Teresa, dan Yuliana Agristi. Adapun agenda pembahasan untuk hari ini itu, yang pertama itu ada expense define atau pengertian dari expense itu sendiri, expense recognition, expense measurement, dan challenge for accounting standard status. Jadi pertama saya akan membahas mengenai expense define. Nah, sebelum masuk ke apa sih definisi expense itu sendiri, jadi kita tahu bahwa expense itu berhubungan dengan penurunan nilai perusahaan. Maksudnya apa? Jadi, biaya yang timbul dalam kegiatan sehari-hari biasanya itu seperti sales expense, depreciation expense, wages and salaries expense. Nah, biasanya pengeluaran itu mengambil bentuk kas keluar atau bisa juga dengan kita sebut itu menipisnya aset perusahaan seperti kas dan setara kas. Misal kita bayar gaji, kas kita akan keluarkan dan kita akan menambah beban. Dalam kerangka paragraf ke-70, expense itu dapat didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk kas keluar atau menipisnya aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas dan berkaitan dengan distribusi ekuitas itu sendiri. Nah, jadi apa sih sebenarnya definisi expense? Jadi definisi expense secara singkat itu adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi perusahaan. Lalu ada perubahan dalam aset dan kewajiban atau changes in assets and liability. Nah, pendapatan dan beban itu secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban. Jadi secara alami mereka dalam hal ini yaitu pendapatan dan beban itu terjadi karena peristiwa peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis perusahaan. Pada kenyataannya, kejadian peningkatan aset dan penurunan kewajiban sulit untuk diamati. Jadi, definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas, sehingga definisi framework mengacu pada arus keluar atau depresi aset, atau timbulnya kewajiban. Lalu selanjutnya ada beban dan biaya, atau expense and cost. Nah, apa sih sebenarnya bedanya antara expense dan cost? Jadi, kalau beban atau expense itu adalah sesuatu yang kita korbankan atau kita keluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan. Misalnya, akun-akun yang tertera dalam laporan laba dan rugi, seperti beban listrik, air, penyusutan, dan lain-lain. Itu kan kita keluarkan supaya kita dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan kan. Sedangkan kalau biaya atau cost adalah sesuatu yang kita keluarkan atau kita korbankan dengan harapan kita akan mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomis di masa mendatang. Misal, kita membeli aktiva. Nah, ketika kita membeli aktiva, kita akan mengeluarkan cost kan. Nah, harapan kita ketika kita membeli aktiva tersebut, kita akan dapat manfaat dari aktiva itu. Nah, jadi itu perbedaan antara expense dan cost. Kalau expense kita mengeluarkan dengan harapan memperoleh pendapatan, sedangkan kalau cost kita mengeluarkan biaya dengan harapan kita akan memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomis di masa mendatang. Nah, segitu aja penjelasan dari saya mengenai apa itu expense dan apa perbedaan expense dengan cost, terus apa pengaruhnya antara expense dengan aktiva dan kewajiban. Semoga kalian dapat memahami, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain dari kelompok 11 ini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Yuliana Agresti dan saya akan membahas tentang expense recognition. Di sini ada dua kriteria agar biaya itu diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama itu harus memungkinkan bahwa arus manfaat ekonomi di masa depan itu telah terjadi. Artinya itu dalam pengukuran atau dalam kriteria yang pertama ini
kita menggunakan yang namanya prudence. Apa sih prudence itu? Jadi prudence itu merupakan penyertaan tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat estimasi agar tidak terjadi yang namanya ketidakpastian, sehingga nantinya aset atau pendapatan itu tidak dapat dibesar-besarkan dan kewajiban atau beban itu tidak dikecil-kecilkan, atau ya tidak dikecil-kecilkan, sorry. Dan juga harus diingat bahwa dalam penyampaian informasi dalam laporan keuangan ini tidak boleh terdapat yang namanya bias. Nah, untuk kriteria yang kedua yaitu mensyaratkan bahwa biaya itu dapat diukur dengan keandalan. Contohnya itu seperti biaya penyusutan dan provisi untuk hutang yang diragukan, di mana dari dua hal tersebut itu kita tuh membutuhkan bukti yang memang tepat untuk mendukung validitas estimasi yang diperlukan. Nah, jadi di sini tuh kerangka kerja itu menunjukkan bahwa informasi yang dapat diterima ketika informasi tersebut itu bebas dari material dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna dari si informasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kerangka kerja menunjukkan bahwa biaya itu harus diakui dalam statement pendapatan ketika penurunan manfaat ekonomi yang dimaksud di masa depan itu terkait dengan penurunan aset atau peningkatan dari kewajiban yang telah muncul dan dapat diukur dengan andal. Jadi kayak pengakuan biaya itu tuh terjadi bersamaan dengan pengakuan dari peningkatan dari kewajiban atau penurunan dari aset. Nah, contohnya itu kayak perubahan nilai aset, dimana dengan perubahan nilai aset ini kan pasti menimbulkan sebuah penyusutan, amortisasi, atau penurunan dari nilai aset itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini contohnya itu kayak perubahan dari nilai kewajiban untuk imbalan kerja yang menimbulkan keuntungan atau kerugian dalam pendapatan. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas expense definite sama expense recognition. Sekarang kita akan membahas expense measurement. Di mana expense measurement itu mengenai sejumlah keputusan yang berkaitan dengan biaya atau expense tersebut yang harus dialokasikan di periode mendatang dari pendapatan di periode sekarang. Nah, dalam expense measurement mempunyai 3 kriteria, yaitu allocations of expense, yang kedua adalah criticism of allocation, dan yang terakhir adalah defense of allocation. Di mana ketiga kriteria ini itu dimaksud atau ditunjukkan untuk mendukung konsep akuntansi yang digunakan, yaitu yang berbasis akrual. Dan di sini itu membuat biaya dan pendapatan yang ada di periode terkait itu cocok atau sama dengan aja balance. Nah, kita akan masuk ke dalam allocation of expense atau bisa disebut juga dengan alokasi biaya. Allocation of expense ini adalah satu konsep matching yang dilakukan oleh seorang akuntan. Matchingnya itu mengenai biaya dan pendapatan atau suatu penghasilan. Ini merupakan tugas yang utama dan tugas yang sulit bagi seorang akuntan. Allocation of expense atau alokasi biaya ini sudah tertera dalam IASB atau AASB di paragrafnya yang ke-95. Bunyinya adalah biaya yang dimasukkan dalam laporan laba rugi berdasarkan asosiasi langsung antara biaya yang terjadi saat itu dan penghasilan dari satu item pendapatan tertentu. Nah, dalam allocation of expense terdapat 3 metode yang digunakan atau ada. Yang pertama adalah associating cause and effect. Yang kedua adalah systematic and rational effect. Dan yang terakhir adalah immediate recognition. Kita akan masuk ke dalam 3 metode, yaitu associating cause and effect, systematic and rational effect, dan yang terakhir adalah immediate recognition. Dan tiga-tiganya ini merupakan dari 3 metode allocation of expense gitu.
Associating cause and effect ini mengkaitkan, artinya itu mengkaitkan sebab dan akibat ya. Di sini sulit untuk dibuktikan sehingga akuntan yang ada memutuskan bahwa barang atau jasa yang akan dikeluarkan atau dijual harus memiliki valuable atau nilai yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya di periode tersebut, seperti itu. Pendapatan yang didapat itu juga berkaitan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan dalam memproduksi barang atau jasa yang kita jual, seperti itu. Yang kedua itu adalah systematic and rational effect. Di sini ketika associating cause and effect ini tidak lagi bisa digunakan, karena tidak semua biaya bisa menggunakan associating cause and effect. Prosedur alokasi systematic and rasional ini sistematis dan rasional dan mempunyai tujuan untuk mengetahui biaya yang keluar dalam satu periode gitu, dan mengetahui di mana masa manfaat ekonomisnya di tiap-tiap item ini bisa dikonsumsi atau ternyata sudah kadaluarsa atau tidak lagi bisa dikonsumsi, seperti itu. Yang terakhir itu immediate recognition. Di sini karena kedua prosedur alokasi yang di sebelumnya tidak lagi bisa mencakup sehingga menggunakan immediate recognition, dan di sini kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan yang ada dan yang tidak pernah tercakup oleh associating cause and effect dan rasional dan systematic rational effect, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah criticism of allocation atau kritik terhadap alokasi. Nah, Patton dan Littleton itu mengaitkan pencocokan biaya dengan pendapatan dengan gagasan upaya pencocokan dengan pencapaian. Nah, jadi mereka itu melihat bahwa proses bisnis sebagai aliran biaya. Jadi, aliran yang pasti berakhir pada laporan laba rugi ketika biayanya itu berakhir. Nah, sedangkan menurut Sisprose, proses pencocokan itu telah menjadikan neraca sebagai sekunder dari laporan laba rugi. Jadi cuma berfungsi sebagai tempat penyimpanannya keputusan dari para pengguna. Nah, di dalam beberapa tahun terakhir ini, Standard Setter udah mulai berfokus pada definisi dan kriteria pengakuan untuk aset dan kewajiban yang memastikan kalau si neraca ini tidak akan menjadi sekunder lagi dari laporan laba rugi. Nah, terdapat juga praktek yang saat ini dikritik oleh Thomas. Jadi, dia itu berpendapat bahwa banyak dari apa yang dilaporkan oleh para akuntan itu adalah sampah, karena informasi akuntansi yang sebagian besar itu didasarkan pada alokasi. Nah, Thomas juga berpendapat bahwa alokasi itu secara teori tidak dapat dibenarkan. Jadi, supaya dapat dibenarkan, terdapat 3 kriteria yang disarankan oleh Thomas. Jadi, yang pertama ada additivity atau aditivitas. Jadi keseluruhan harus sama dengan sebagian. Jadi jika alokasi dibuat dari total, partisinya itu harus menghabiskan total, tidak lebih dan juga tidak kurang. Jadi ketika jumlah yang dialokasikan ditambah bersama-sama, totalnya juga harus sama dengan yang sebelum dialokasikan. Nah, yang kedua adalah unambiguity atau ketidakjelasan. Jadi metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik dan pilihan metode yang jelas itu harus dibuat. Nah, yang ketiga ada defensibility atau defensibilitas. Jadi setelah metode alokasinya itu dipilih, orang yang melakukan seleksi ini harus dapat memberikan argumen yang konklusif terhadap pilihannya dan mempertahankannya dari metode alternatif lain yang mungkin.
Selanjutnya adalah defense of allocation atau pertahanan alokasi. Nah, tujuan alokasi di dalam akuntansi konvensional adalah untuk menentukan laba dengan proses pencocokan, khususnya oleh sebab dan akibat. Zimmerman telah menunjukkan bahwa alokasi biaya untuk tujuan internal itu berguna sebagai perangkat untuk mengendalikan dan memotivasi manajer, dan karenanya itu dibenarkan. Nah, di dalam analisisnya, Zimmerman ini menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya mewakili biaya tertentu yang sulit diamati yang muncul ketika tanggung jawab pengambilan keputusan itu ditugaskan kepada manajer di dalam sebuah perusahaan. Jadi, alokasi biaya ketika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan akan membantu mengurangi beberapa masalah kontrol dan juga koordinasi yang muncul ketika si manajer ini diberikan hal untuk membuat keputusan tertentu. Jadi, dia itu juga menyimpulkan bahwa selama manfaat dari alokasi biaya, misalnya lebih dari masa keterlambatan, melebihi biaya alokasi biaya, maka akan menggunakan teknik alokasi yang rasional. Di sini saya akan membahas mengenai hambatan yang dialami oleh para pembuat standar akuntansi. Yang pertama itu ada matching, kedua itu ada konservatism, dan yang ketiga ada issues for auditor. Matching disebut juga sesuai. Yang dimaksud dengan sesuai adalah sebuah kerangka teori pada suatu laporan keuangan bersifat relevan dan menggambarkan situasi yang apa adanya pada laporan keuangan tersebut, sehingga menghasilkan output yang sama dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan dengan satu konsep yang sama juga. Lalu untuk konservatism, ini merupakan sebuah probabilitas dan keandalan yang ada pada kerangka teori tersebut. Sebagai contoh, apabila nilai net aset mengalami penurunan, maka beban harus diakui. Lalu yang ketiga itu terhadap issues for auditor. Di sini auditor menemukan berbagai kesulitan dalam bentuk perbedaan seperti perbedaan antara biaya dan aset, lalu periode di mana diakuinya beban tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah big bad. Hal-hal tersebut membuat auditor kesulitan sehingga mengalami rintangan-rintangan dalam melakukan auditnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan nanti di forum Teams kita ya. Makasih.